Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Suyuti, kelas 4 di 11 dengan NIM NPM 33417401. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu pertanyaannya adalah perhatikan percobaan tentang daya dorong roket, di mana material dan operator dipandang sebagai faktor pembatasan pengecekan. Terdapat 5 buah formula roket yang dinotasikan dengan huruf Latin, yaitu A, B, C, D, dan E. Dengan demikian, desain bujur sangkar Latin akan digunakan pada percobaan ini. Data percobaan dapat dilihat pada tabel 1. Nah, di sini ada tabel untuk tabel satunya. Kemudian gunakan alfa 0,5. Lalu ujilah hipotesis bahwa kelima formula roket memberikan daya dorong yang sama. Nah, di sini langkah awalnya adalah mencari hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama adalah H0 sama dengan tidak ada perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket. Untuk H1 pada hipotesis 1 sama dengan ada paling tidak terdapat satu perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket. Untuk hipotesis kedua, H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan material. Untuk H1 pada hipotesis 2 adalah paling tidak terdapat satu perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan material. Untuk hipotesis yang ketiga, H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan operator. H1 sama dengan paling tidak terdapat satu perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan operator. Nah, setelah mengetahui hipotesis dari ketiganya, langkah selanjutnya adalah yang pertama yaitu penjumlahan. Jumlahkan terlebih dahulu semua nilai pada base material dan operator. Untuk base material yang pertama, untuk operator yang pertama didapat hasil dengan 107, dan operator yang kedua terdapat hasil 143, dan operator yang ketiga didapat hasil 121, dan untuk operator yang keempat dengan hasil 130, dan yang terakhir untuk operator 5 total dari keseluruhannya didapat hasil 134. Lalu untuk yang base material pertama dengan total 111, base material yang kedua dengan nilai total keseluruhan 134, dan base material yang ketiga didapat dengan total 130, dan base material yang keempat didapat 128, dan untuk base material yang kelima didapat 130 dengan total keseluruhan semuanya adalah 635. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah mencari total perlakuan dari setiap nilai A, B, C, D, dan E. Untuk A sendiri didapat hasil dari penjumlahan dari base material 1 pada operator 1 dijumlahkan dengan batch material 5 pada operator 2, lalu dijumlahkan lagi dengan batch material 4 pada operator 3, lalu dijumlahkan lagi pada batch material 3 pada operator 4, lalu dijumlahkan lagi pada batch material 2 pada operator 5, didapat dengan hasil 143. Dengan untuk nilai B, C, D, dan E, halnya sama saja seperti nilai A, yaitu penjumlahan dari setiap operator dan batch material dengan nilai itu sendiri.
Untuk mencari dan langkah selanjutnya adalah untuk mencari SST. Untuk mencari SST sendiri adalah uh, semua nilai pada batch material dan operator dikuadratkan lalu dikuadratkan lalu dikurangi dengan total dari keseluruhan yang telah dikuadratkan lalu dibagi 25 dengan hasil 676. Untuk SS formula sendiri didapatkan pengkuadratan dari total perlakuan lalu dikurangi 635 yang telah dikuadratkan lalu dibagi 25, didapat hasil 330 untuk SS formula. Untuk SS material sendiri didapat dengan jumlah total keseluruhan dari batch material lalu dikuadratkan lalu dikurangi dengan 635 yang telah dikuadratkan lalu dibagi 25, didapat dengan SS material dengan nilai 68. Untuk SS operator didapat pada nilai total keseluruhan pada operator dari 107 dikuadratkan dibagi 5 sampai dengan 134 dikuadratkan dibagi 5 lalu dikurangi dengan nilai total keseluruhan dari batch material dan operator 635 dikuadratkan dan dibagi 25, didapat SS operator dengan hasil dengan nilai 150. Nah, untuk SS error didapat dari pengurangan dari hasil dari SST, SS formula, SS material dan operator. Didapat hasil 128. Nah, untuk sum squares ini kita tinggal pindahkan saja dari atas karena kita sudah mencari yang atasnya. Untuk SS formula 330, operator 68, material 150, error 128 dan total dari keseluruhannya 676. Nah, di sini ada DF atau degree of freedoms atau derajat kebebasan. Ini didapat dari pengurangan 5 dikurangi 1 atau dari sini batch material dikurangin 1 hasilnya 4, jadi semuanya 4 lalu hanya di 12. Nah, untuk error ini sendiri 5 dikurangi 2 dikali 5 dikurangi 1 dengan hasilnya itu 12, dengan total keseluruhan ini ada 24. Nah, untuk mencari MS atau mean square itu didapat pada pembagian antara sum square dengan degree of freedom. MS ini mean square didapatkan dari pembagian antara sum square dengan derajat kebebasan atau degree of freedom. Didapatlah MS ini. Untuk F0-nya sendiri kita menggunakan alpha 0,05. Untuk F0 sendiri didapat dari pembagian antara MS pada formula, operator dan material dibagi dengan error. Dapatnya hasil 7,7, 1,59375,
dapat F0-nya untuk material 3,51563. Untuk langkah selanjutnya dan untuk yang terakhir adalah karena sudah mengetahui F0-nya, untuk hipotesis yang pertama, perbandingan untuk F hitung lebih dari F tabel, F hitung kurang dari tabel, F hitung kurang dari F tabel. Untuk keputusan pada H0-nya adalah untuk hipotesis yang pertama yaitu ditolak, dan hipotesis yang kedua diterima, dan untuk hipotesis yang ketiga ditolak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.